Joko Driono telah divonis 1,5 tahun penjara lantaran terlibat menghilangkan barang bukti kasus pengaturan skor. Kasus yang mendera PSSI bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya beberapa ketua umum PSSI juga diketahui bermasalah hukum. Berikut perjalanan kasus Joko Driono sejak diungkap oleh polisi. Kita simak, kita kilas balik bersama untuk memberikan gambaran bagaimana sebenarnya perjalanan kasus hukum Joko Driono. Kalau Anda ingat 15 Februari, 24 Januari 2019 pertama kali ia diperiksa sebagai saksi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian berselang sekitar kurang lebih 1 bulan lamanya 14 Februari 2019 Satgas Anti Mafia Bola menggeledah dan juga menyita 75 barang bukti. Dari 75 barang bukti yang ada laptop, tablet, handphone, uang dan dokumen terkait dengan pertandingan yang ditemukan seluruhnya di apartemen milik Joko Driono. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat bagaimana perjalanan kasus hukum dari Joko Driono. Fakta selanjutnya, 15 Februari, 1 hari setelah seluruh barang di apartemennya disita, ia akhirnya berstatus sebagai tersangka pengerusakan barang bukti dan juga kasus pengaturan skor bola oleh Satgas Anti Mafia Bola. Ia pun menjalani persidangan yang berlangsung sekitar 2 bulan lamanya, yakni sejak 6 Mei hingga 4 Juli. Dan kemarin 23 Juli 2019 Joko Driono akhirnya divonis 1,5 tahun penjara. Kita simak pemirsa apa yang menjadi fakta dan data pada kasus ini. Polemik Joko Driono, kita flashback sedikit pemirsa. Ironi Persebaya ditetapkan kalah WO saat melawan Persik Kediri. Ada juga pemberian wildcard kepada tim Semen Padang di ISL 2014. Dan masih di tahun yang sama, Produta FC juara IPL 2013 tidak diloloskan ke ISL 2014. Inilah sejumlah polemik yang dihadapi oleh Joko Driono. Selanjutnya pemirsa, kita simak apa yang menjadi fakta dari polemik ini. Ia juga sempat rangkap jabatan. Kalau Anda ingat lagi tahun 2013, ia sempat menjadi Sekjen PSSI sekaligus CEO dari PT Liga Indonesia. Ini adalah sejumlah hal yang dipermasalahkan. 3 tahun kemudian, tahun 2016, ia juga sempat menjabat sebagai Waketum PSSI untuk periode 2016 hingga 2020. Dan juga di saat yang sama, ia memiliki saham mayoritas dari Persija. Ya. Fakta selanjutnya akan kita ungkap dalam Fakta Bicara pada pagi hari ini. Ketua Umum PSSI terjerat kasus hukum berujung penjara. Siapa saja? Ternyata Joko Driono bukan yang pertama kali. Kalau Anda ingat dan mungkin Anda familiar dengan nama Nurdin Halid, ya, ia kontroversial karena sejak tahun 2003 silam ia memimpin PSSI keluar masuk penjara. Tahun 2004 tersandung kasus penyelundupan gula impor ilegal. Ia ditahan atas korupsi dalam distribusi minyak goreng. Ia juga sempat terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam. Dan ia pun pernah merubah statuta PSSI soal status ketua umum. Nah, ini juga yang sangat kontroversial. Selanjutnya, Lanyala Mataliti. Lanyala Mataliti ini adalah suatu figur sentral kasus dualisme federasi serta kompetisi dan pembekuan dari PSSI. Ia terpidana kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jatim. Dan yang terakhir yang kemarin baru jatuhkan vonis yakni Joko Driono. Dan bagaimana tanggapan dari Kemenpora, kita akan langsung menuju ke rekan saya Kevin Egan. Silahkan Egan. Ajeng, terima kasih pemirsa. Untuk mengetahui tanggapan dari Kemenpora usai vonis 1,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Joko Driono, Ketua PSSI nonaktif, kita telah terhubung dengan Ses Menpora Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Gatot. Pak Gatot, bagaimana Kemenpora menanggapi mengenai vonis 1,5 tahun kepada Joko Driono? Ya, tentu saja kami menghormati proses hukum yang ada di pengadilan gitu. Berapapun putusan yang sudah dijatuhkan dituntut oleh majelis hakim. Dan tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah memang ini merupakan suatu shock terapi bagi dunia sepak bola di Indonesia. Memang pada subjek tentang yang dijatuhkan atau vonisnya itu tidak langsung kepada pengaturan skor, tetapi perusakan barang bukti. Tapi etis barang bukti yang dimaksud itu mungkin yang diduga oleh Satgas sebelumnya itu yang terkait dengan masalah pengaturan skor, dan itu juga related dengan dulu apa yang sering menjadi concern kami bahwa yang namanya pengaturan skor itu adalah salah satu masalah yang mencederai atau yang membuat prestasi sepak bola Indonesia itu sangat-sangat terburuk gitu. Baik, Pak Gatot, shock terapi ini cukup tidak untuk membuat reformasi di tubuh PSSI? Kalau cukup atau tidak itu sangat relatif sekali ya.
masuk di koridor hukum yang ada. Tapi poin yang kami sampaikan adalah kalau tadi Mbak Ajeng mengatakan tentang beberapa masalah hukum yang pernah mencederai dari beberapa pimpinan atau ketua umum PSSI. Tapi kalau yang ini adalah baru pertama kalinya yang langsung terkait dengan masalah sepak bola itu sendiri. Kalau dulu kan misalnya tadi kasus korupsi, pidana yang lain. Tapi kalau ini kan betul-betul langsung menohok, dan ini juga terkait dengan masalah yang ada di Statuta FIFA. Statuta FIFA itu jelas-jelas mengharamkan yang namanya pengaturan skor. Memang sekali lagi ini tidak langsung terkait pengaturan skor, tetapi ini adalah produk dari Satgas anti mafia skor yang sudah dibentuk oleh kepolisian dan kemudian ditindaklanjuti di pengadilan. Dan ini menunjukkan bahwa tidak seperti dulu. Dulu itu katanya kalau ada tentang pengaturan skor menguap begitu saja. Kalau ini betul-betul ditindaklanjuti gitu. Baik, apakah ini artinya KLB harus segera dilaksanakan, Pak Gatot? Ya, tentu saja di ibaratnya biduk atau di kapal PSSI ini kan nggak boleh kosong ya. Dan itu nahkoda harus segera ada karena selama ini hanya PLT, dan diharapkan PSSI segera untuk menyusun kekosongan yang ada. Karena orang bisa mengatakan, enggak ini cukup PLT, enggak. Tapi PLT ini kan tidak boleh terlalu lama. Tentu saja semua itu juga tergantung koordinasi atau ngikutin statuta yang ada baik di PSSI maupun FIFA gitu. Tapi bagaimana kemudian mendorong supaya segera dilaksanakannya KLB, Pak Gatot? Paling tidak pemilik suara dari PSSI ini bisa segera menyelenggarakan KLB supaya kemudian tidak ada kekosongan jabatan di sana. Ya, langkah pertama adalah kepada PSSI segera harus melaporkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita ingat kalau PSSI bolehlah selama ini berasumsi bahwa mereka itu hanya menginduk kepada FIFA atau member dari FIFA. Tapi harus diingat di sini itu ada pejabat yang bertanggung jawab di bidang olahraga, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga. Segera melakukan koordinasi kepada Menpora. Bukan berarti maksud dari Menpora untuk kemudian campur tangan, enggak. Kami enggak, tidak akan campur tangan. Tapi poin yang kami sampaikan adalah untuk melaporkan kondisi yang ada, kemudian bagaimana step berikutnya menuju KLB dan lain sebagainya gitu. Pak Gatot, bagaimana kemudian kasus mengenai pengaturan skor ini bisa kita nyatakan selesai supaya kemudian tidak terulang lagi di masa depan? Ya, kalau untuk menyebut itu selesai, saya kira belum juga ya. Karena terus terang saya kan termasuk orang yang pernah diperiksa oleh Satgas anti mafia skor di Barreskrim, dan saat itu memang sangat cerdik sekali pihak penyidik. Saya hanya salah satu di antara beberapa pihak yang diperiksa sebagai saksi. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah ini sangat complicated sekali. Tapi paling tidak seperti di awal saya katakan, ini hanya shock terapi saja, dan the next itu betul-betul siapapun yang diduga itu berpotensi melakukan pengaturan skor itu akan berpikir ulang, karena sekarang semua pihak itu sudah berusaha untuk komited agar pengaturan skor tidak terulang kembali. Tapi kalau betul-betul sekarang zero, saya nggak yakin, karena ini terlanjur sudah sangat menggurita. Tetapi orang sekarang akan berpikir banyak. Kalau mau berbuat, pasti akan segera untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum sekarang tidak lagi seperti dulu. Dulu ya habis itu menguap begitu saja. Sekarang betul-betul sudah menjadi produk hukum yang kemudian ditindaklanjuti. Pak Gatot, bagaimana kemudian mencari ketua PSSI yang betul-betul bersih begitu? Saya kira tidak sulit ya untuk mencari ketua PSSI yang bersih ya, karena yang penting kriterianya adalah kalau ada ketua umum PSSI yang benar-benar bersih, itu tidak hanya sekedar diucapkan ya, tetapi harus benar-benar dibuktikan di fakta pada saat leadership itu ada. Saya masih ingat dulu Pak Edi Rahmayadi pada saat kongres di awal bulan Januari tahun 2017 di Bandung, beliau mengatakan di depan rapat terbuka, kami pemerintah hadir waktu itu mengatakan bahwa yang namanya pengaturan skor kemarin itu istilahnya ya mungkin di periode yang lalu atau di tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu yang mungkin beliau mengatakan mungkin ada, tetapi saya jamin di zaman saya tidak ada lagi. Tapi faktanya di zaman beliau itu masih terjadi lagi. Jadi sekali lagi tidak cukup dengan ucapan, tapi harus ada tindakan konkret. Apakah artinya ketua umum PSSI yang bersih ini sebaiknya dari luar, bukan pemain lama PSSI, Pak Gatot?
ya kalau bisa betul-betul bersih, betul-betul gerbong ini tidak dipakai lagi gitu. Proses untuk mencari ketua PSSI menurut Anda tokohnya itu ada di Indonesia pada saat ini? Ya, saya kira kalau tokoh dihadirkan cukup banyak ya. Dan itu kan tokoh itu bisa berbagai latar belakang. Hanya saja yang benar-benar punya komitmen untuk ini itu harus ditunjukkan. Tidak semata-mata seperti tadi katakan, tidak semata seperti ucapan. Kalau perlu ada semacam kayak undertaking letter, ada fakta integritas tertulis lagi. Sehingga nanti publik akan bisa turut menyoroti, kalau perlu turut kemudian juga mengambil kesimpulan apa menjadi hak dan kewajiban tokoh yang bersangkutan. Saya kira tokoh itu cukup banyak, Mas, gitu. Tapi apakah cukup Pak Gatot dengan Ketua Umum PSSI yang bersih kemudian betul-betul bisa melakukan reformasi PSSI secara total begitu? Ya, kalau kemudian dijamin apakah itu bisa kemudian melakukan reformasi secara total sih mungkin saya nggak yakin sepenuhnya ya. Tapi paling tidak nawaitunya, niatnya itu sudah ada. Karena kalau di awal itu ibaratnya mau menyelesaikan sesuatu, tapi pisaunya itu sudah dalam tanda petik sudah kotor atau kemudian analisanya itu sudah kotor, bagaimana itu akan berbuat dan menjadi role model bagi komunitas atau kalangan sepak bola itu sendiri. Tapi kalau di awal itu sudah bagus, tapi juga punya komitmen, punya integritas dan punya roadmap dan desain. Bersih saja tidak cukup, tapi tahu tentang masalah sepak bola dan insya Allah sepak bola bisa akan menjadi lebih baik. Gitu. Karena kita ingat sekarang, FIFA itu di era Infantoni sekarang, Presiden FIFA sama dengan Sepp Blatter kemarin itu sudah berbeda total. Karena kemarin banyak sekali persoalan di FIFA, tapi sekarang setelah FIFA berubah, berganti, dan orang melihat bagaimana hal-hal yang terjadi di masa lalu itu terkuak satu demi satu. Gitu. Baik. Pak Gatot, apakah menurut Anda pengaturan skor hingga detik ini masih berlangsung, Pak? Memang yang namanya pengaturan skor itu agak sulit dibuktikan. Ibarat kalau filosofinya itu ada kentut, ada baunya, tapi susah dibuktikan. Nah, kalau dikatakan apakah masih ada, mungkin, saya katakan mungkin dalam tanda petik mungkin masih ada, tetapi relatif tidak semasif seperti mungkin setahun yang lalu lah pada terakhir. Gitu. Baik, Pak Gatot, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Gatot.